kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kembali kepada kami hari ini. Kesempatan yang luar biasa ini kami bisa hadir di rumah-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan waktu yang terbaik, di mana hari ini kami diberikan waktu untuk bisa mendengarkan kebenaran dan firman. Terangi hati, pikiran umat-Mu yang hadir saat ini, Tuhan, agar apapun yang mereka dengar, mereka dapat diperbarui oleh firman dan menguatkan iman mereka, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Biasa ya. Saya terakhir pelayanan di tempat ini tahun 2018 ya, sebelum corona. Iya, normal ya. Bapak Gembala sering telepon saya untuk khotbah di sini. Ya, kami juga kecil kok. Membutuhkan tim pelayan. Iya, sini luar biasa. Pemain bassnya perempuan, ya kan? Luar biasa. Saya kagum-kagum melihat pelayanan ini. Ya, ini dulu belum ada seperti ini. Ya, itu terakhir. Jadi saya ini wajah-wajah baru semua, mungkin belum kenal sama saya. Ya. Bapak Gembala itu teman saya SMA di Bandung. Jadi puji Tuhan lah. Saya teman-teman saya ini jadi pendeta semua. Gembala saya itu teman saya SMP. Itu gembala saya. Bapak pendeta ini teman saya SMA. Luar biasa ya. Saya jadi pembantu pendeta. Saya terlambat bertobat ya. Terlambat. Ya di toko Tuhan dulu baru sadar. Ya jangan saudara nanti jangan pada toko Tuhan dulu ya. Iya. Jadi tahun 2011 saya di lahir baru. Jadi saya memperkenalkan diri ya, boleh? Boleh. Nama saya Adinata Sinulinga STH. Saya pelayanan di gereja GKRI. Pusatnya di belakang Lingga. Tapi saya diutus melayani di Angkat Namukur. Kami buka POSPI di sana. Jemaatnya masih kecil. Ya masih bisa dikatakan cuman 3 kakak ya, 3 kakak juga simpatisan, jadi totalnya 6 kakak. Jadi 3 kakak yang sudah menjadi jemaat. Tetapi yang luar biasa yang membuat saya pusing ini sebagai gembala ini, ya kan, yang menjadi jemaat malas ke gereja. Ini jadi yang simpatisan, yang mereka dari gereja luar rajin gerejanya. Bingung saya. Ya, saya buat ibadah keluarga, saya buat, mereka nggak mau datang, harus diujuk-ujuk. Terus saya yakin di sini nggak seperti itu ya. Amin. Dan diingatkan Bapak Gembala terus kan, halo Bapak Ibu datang ibadah ya, nggak diingatkan lagi ya. Iya. Iya. Oke. Ya, tema kita pada hari ini, saya disuruh Bapak Gembala berjalan bersama dengan Yesus. Ya, mungkin semuanya udah paham ya dengan kata berjalan dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus adalah menyerahkan sepenuhnya seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Apa yang terjadi kepada kedua murid tersebut? Mereka merasakan cerita yang viral, dengan kematian gembalanya, yaitu Tuhan Yesus kembali kita juga ya. Kenapa? Yang pertama yang membuat mereka
bercerita yang gak tahu lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang pertama apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka takut? Karena pada masa itu, di mana Tuhan Yesus bangkit, ada dusta mahkamah agama bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri murid-muridnya. Jadi murid-murid itu ketakutan berada di dalam suatu rumah. Jadi kalau mau keluar mereka takut. Jadi kalau misalnya ketika mereka berjalan, pulpar itu pasti agak cepat jalannya. Jadi ketika mereka lagi jalan, lagi bercakap-cakap, datang Tuhan Yesus. Ketika bercakap-cakap, Tuhan Yesus muncul. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Inilah masalahnya di dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu tidak tahu bahwa yang bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Padahal apa yang mereka omongin ada bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh bahwa kita berjalan dengan Yesus? Ada 3 jawaban bagi kita saat ini. Mari kita simak. Kenapa murid-muridnya nggak tahu bahwa yang bersama-sama dengan dia itu, bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus? Yang pertama adalah di dalam ayat 16 sampai 17, saya akan baca. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dengan muka muram, berarti mereka melihat langsung pada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengenal. Apa sebabnya sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus itu? Sebabnya adalah yang pertama, mereka fokus dengan persoalan. Mereka fokus dengan masalah. Jadi mereka utamakan masalah kehidupan mereka itu, sehingga lupa ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Begitu kehidupan kita. Jadi ketika saudara mengalami begitu banyak persoalan, lebih mengutamakan atau lebih fokus kepada persoalan, lupa sama Tuhan. Betul? Iya, sering kita mengalami seperti itu. Kalau kita lebih utamakan dengan persoalan yang kita hadapi, saya yakin lupa sama Tuhan. Bahkan kita sering cari jalan pintas. Ini yang jadi problem, masalah dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sungguh-sungguh atau orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu jangan fokus terhadap persoalan. Itu pertama. Saudara-saudara gak usah fokus dengan persoalan, gak usah fokus dengan sakit penyakit, gak usah fokus dengan masalah-masalah yang harus dihadapi. Tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Amin. Apa janji Tuhan? Damai sejahtera. Ya kan? Daud aja mengatakan apa? Hanya di dalam Tuhan saja aku tenang. Coba dia tahu, ketika dia lebih mengutamakan persoalan dia takut pada Raja Saul. Lari ke anaknya Yonatan, gak ada bantuan. Lari kepada istrinya, anaknya Saul, gak ada bantuan. Lari kepada imam, lari ke luar negeri, tak ada bantuan. Capek gak? Capek. Kalau kita lebih mengutamakan persoalan, capek, gak ada penyelesaian. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang kepada Tuhan hanya di hadapan saja, hanya di hadapan Allah saja. Saya tenang, aku tenang. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Allah. Tuhan, aku udah rajin melayani, aku rajin ibadah, aku sering ikut persekutuan. Katamu rancangannya damai sejahtera. Loh, kok masalah seperti ini terus aku dapatkan? Rancangan damai sejahtera Tuhan itu luar biasa. Masalah dan persoalan yang saudara hadapi saat ini, kalau saudara benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, itu hanya proses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, jangan salahkan Tuhan. Itu proses untuk
memberikan kekuatan yang baru, karena nanti akan ada masalah besar lagi di depan. Jadi kalau misalnya saudara kuat dengan masalah ini, masalah di depan akan semakin kuat lagi. Amin. Amin. Jadi ingat dari Tuhan bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi jangan fokus dalam persoalan, tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Lalu apa yang terjadi lagi kepada Ayub? Pernah dengar cerita Ayub? Iya. Dalam sekejap mata, kata Ayub PDP ya, hartanya habis. Belum selesai pelayan yang satu ngomong, sudah datang pelayan lagi. Belum selesai. Kalau dia seperti kita, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Gila ya. Iya, stres kita. Apa yang kita lakukan? Tapi lihat Ayub, karena dia berjalan bersama dengan Yesus, dia serahkan semua kepada Tuhan. Dia sobek jubahnya. Apa dia katakannya? Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Bahkan apa dikatakan istrinya? Udah kutuki aja Tuhan Allahmu, mati aja kau. Apa kata itu? Kau mau yang enaknya aja dari Tuhan, yang tidak enaknya gak mau kau terima. Berarti di dalam kehidupan ini, baik enak, yang tidak enak, kalau memang itu seizin Tuhan, itu yang terbaik, saudara-saudara. Itu yang terbaik. Jadi jangan sempat kita menyalahkan Tuhan. Jadi intinya, gak perlu kita fokus dengan persoalan. Lakukan aja kegiatan kita masing-masing. Biarlah selesai kok itu nanti. Jangan pula gara-gara itu kita sakit. Ya loh, kalau kita lagi menghadapi banyak persoalan, sakit apa yang kita alami? Sakit mah. Apalagi udah sakit mah aku gitu. Iya. Jadi rugi kalau kita memang betul-betul fokus dengan persoalan. Rugi. Jadi tinggalkan itu semua. Datanglah kepada Tuhan dan ingat Tuhan pasti akan memberikan janji yang luar biasa kepada kita. Amin. Itu yang pertama. Jadi jangan fokus dengan persoalan. Lalu yang kedua, ya, di dalam ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Apa itu dalam benak pikiran murid-murid pada saat itu? Ini menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Raja dalam pandangan kita, dalam pandangan Tuhan itu berbeda ternyata. Pada saat itu murid-muridnya menyangka ketika nanti Tuhan Yesus jadi Raja, aku jadi asistennya. Iya kan? Enak jadi asisten presiden, ya kan? Enak. Jadi itulah yang jadi rebutan para murid pada saat itu, jabatan. Karena di dalam benak pikiran mereka, kalau Yesus jadi Raja, Dia akan membebaskan dari jajahan bangsa Romawi. Karena pada saat itu Romawi menjajah bangsa Israel. Nah, lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh murid sehingga mereka tidak tahu bahwa ada Yesus bersama-sama dengan mereka? Mereka fokus dengan kepentingan mereka sendiri. Itu yang terjadi. Iya kan? Iya. Semua kita di sini itu ya. Lebih utamakan kepentingan sendiri, lupa dengan kepentingan pelayanan. Coba apa kepentingan pelayanan? Untuk khususnya di sini dan seluruh pelayanan, baik pelayanan saya juga. Apa kepentingan pelayanan? Doa-doa kita apa? Jiwa-jiwa baru. Sering doa kan? Sering? Itu doakan. Saya yakin minggu depan bangku kosong tidak akan diisi dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Iya. Jadi saudara-saudara semua, Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, ayo jangan utamakan kepentingan pribadi kita, utamakan pekerjaan. Coba dalam benak pikiran kita, ayo pikirkan mana lebih utamakan ketika kita diundang untuk melayani di tempat ini. Tiba-tiba ada panggilan bos, ayo. Susah ya? Susah. Seperti itu susah. Tapi inilah yang sering kita alami hari demi hari. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita sendiri, saya yakin kita lupa sama Tuhan.
Suatu kapan pun kita lupa sama Tuhan. Itu yang dialami oleh murid. Itu yang dialami oleh murid, sehingga ketika mereka lagi berjalan, karena di dalam benak pikiran mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka pribadi, sehingga mereka lupa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Orang yang mereka ceritakan, orang yang mereka nanti-nantikan. Itu sehingga apa yang terjadi sama mereka, mereka pun merupakan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di sini. Mari utamakanlah kepentingan Tuhan. Ketika memutuskan segala sesuatu, tanya Tuhan. Jangan langsung keputusan kita yang pertama, keputusan yang kedua Tuhan. Salah. Jadi kita utamakan keputusan dari Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepekaan. Saya yakin Tuhan berikan kepekaan. Saya yakin. Coba ketika saudara memikirkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, misalkan untuk pacaran, ya masih ada anak muda di sini ya? Masih ada? Masih ada. Ya, yang sudah menikah, jangan lagi pacaran ya. Iya, jangan lagi pacaran. Memutuskan untuk pacaran. Kalau engkau memikirkan kepentingan pribadimu sendiri, kepentingan pribadinya apa? Cantik, ganteng, kaya, mapan, itu kepentingan pribadi kita. Tapi kalau misalnya itu kamu utamakan, yakinlah, mau aja saudara akan pasti menderita kalau jadi sama dia. Karena yang Anda pikirkan itu, ketika saudara sudah menikah sama dia, tidak terdapat apa yang Anda pikirkan, akhirnya menyesal. Ingat, di dalam pernikahan Kristen tidak ada perceraian, hanya maut yang memisahkan. Jadi kalau misalnya ada pendeta kemarin di daerah Langkat sana, ada cuma cerai, cuma mau cerai nih, udah gak betah lagi. Tapi awalnya kok berapi-api, mau cepat-cepat kali mau nikah, waktu bimbingan, biar mau cepat nikah, 3 minggu sekali kita buat, biar cepat aku ini udah cinta kaya aku sama. Apa yang mau kejar sekarang? Mau cerai kau katanya. Gini aja dah, betul kan cerai? Aku gak setuju, tapi ini yang membuat gak setuju. Kasih yang parah. Salah satu dari mereka harus ada yang mati, baru itu percaya. Akhirnya mereka pun ngomong, gak jadi cerainya. Bijak juga ya. Dan kalau misalnya ada pendeta mengizinkan perceraian itu, salah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan fokuslah dengan persoalan pribadi kita, kepentingan pribadi kita. Fokuslah kepada Tuhan. Ketika engkau memutuskan segala sesuatu, fokuslah kepada kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ya dan amin. Segala sesuatu yang pasti Tuhan beri yang terbaik. Itu kehendaknya. Walaupun tidak baik menurut kita, tapi baik di mata Tuhan, itulah yang terbaik. Tapi jangan paksa Tuhan, kehendakku menjadi kehendak Dia. Gak boleh. Jangan paksa Tuhan, kehendakku menjadi kehendak Dia. Tapi jadikanlah kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Jangan paksa Tuhan. Jadi saya yakin kalau bisa kita lebih mengutamakan kepentingan Tuhan, semuanya baik, semua baik. Tapi kita selalu lupa. Kenapa? Karena kita gak bersama-sama dengan Tuhan. Kita lupa untuk melakukan segala sesuatunya. Bagaimana untuk dapat seperti ini, nyogok pun jadi. Bagaimana nilaiku bagus, nyontek pun jadi. Saya bilang sama anak saya, dia SMP negeri 2 Binjai. Puji Tuhan dia dapat ranking 2 dari kampung. Sekolah negeri di kampung udah tahu ya kan. Dia nggak mengukur. Kalau misalnya guru yang ngajar sambil nyuntil dia, tahu nyuntil ya? Iya. Gue kena dong nak kok, kan? Nah, gitu kan? Nah, terus kasih tugas. Jadi belajar itu kayak asal-asalan. Jadi dia kemarin ditolak di SMP Namobor karena kartu keluarga saya Medan. Tapi anehnya di Binjai terima. Kalau saudara tahu tuh SMP Negeri 2 Binjai itu katanya termasuk SMP unggulan. Saya iseng-iseng ya sebenarnya. Tapi iseng-isengnya
Jumpa pula ada mami di situ kan, mau pensiun dia, padahal pendaftaran udah tutup. Ini saya Tuhan luar biasa dapat di sana. Saya bilang sama anak saya, Pak, anak saya bilang sama saya, Pak, mereka ujian pakai handphone semua, mereka nyontek, gimana ini Pak? Nanti nilai pasti jelek. Saya bilang, aku nggak mau nilai, tapi aku yang mau kamu mengerti, mengetahui itu. Nggak perlu kamu kejar nilai, karena nilai itu bagaimana bisa kita dapatkan, betul ya? Kita sokong aja guru kita dapat nilai bagus. Tapi pengetahuan itu bisa juga ya. SMP negeri yang begitu ketat pengawasannya bisa mereka menggunakan handphone. Ini puji Tuhan. Dalam ranking 2 ini nggak perlu. Begitu juga dengan kita sih. Apa yang saudara cari? Gaji yang besar, ya kan? Pengen kaya cepat. Apalagi itu sekarang banyak kan judi-judi online di Facebook itu soal uang. Hanya modal 2.000 bisa dapat 20 juta, itu giur sekali ya. Iya kan? Hanya sekali tekan ini kata ibu keluar. Kalau kita nggak punya uang, apa yang kita lakukan? Modal 2.000 bro. Hati-hati. Itu kalau kita lebih sering mengutamakan kepentingan pribadi, akhirnya sering jatuh dengan hal seperti itu. Dia utamakan kepentingan Tuhan. Walaupun saudara saat ini sedang mengalami krisis, katakan Tuhan baik. Dan itu kehendak dia. Karena itu sudah berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Ternyata berkat yang berlimpah-limpah itu seperti ini ya. Sudah cukup berarti. Cukup. Gak ada yang harus berkejar. Abang saya punya sekolah di Bandung. Siswanya besar, banyak. Ada sekitar 3.000 siswanya. Lalu saya dipanggil, saya suruh ke sana ngajar sebagai guru agama. Nanti kamu saya kasih jabatan. Saya melayani Tuhan. Kalau saya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, pasti saya pergi ke sana. Gaji besar loh. Anak saya sekolahkan bukan di swasta, bukan di negeri, tapi di swasta, terkenal di Bandung. Dikasih rumah, dikasih kendaraan, enak nggak? Tapi ketika saya melayani sini, gaji saya 300.000. Tempat tinggal harus dipimpin sama anak-anak tidurnya. Sekolah anak saya negeri yang istilahnya pengetahuannya kurang. Khususnya di kampung ya. Kalau Medan saya rasa negerinya luar biasa. Coba kalau saya mengutamakan kepentingan pribadi, saya pasti akan mengambil itu. Enak loh. Enak. Bukan 1-2 yang menawarkan itu, hal itu sama saya. Banyak yang membuat saya kadang-kadang sering terpukul dan terjatuh. Kenapa? Saya kekurangan. Tapi saya langsung datang sama Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Jauhkan dari godaan ini. Istri saya orang Bandung. Dia senang kali balik ke Bandung kan. Iya, istri saya juga teman bapak kembali ini. Karena sama-sama sekolah di Bandung. Jadi tadi rencana mau ikut sini karena saya lihat ada juga yang meninggal tangan kita, jadi ikut. Jadi bapak ibu saudara sekalian, jangan fokus dengan kepentingan pribadi. Ini kita belajar dari sejak ini, dari sejak sekarang. Kalau kita terus mengutamakan kepentingan pribadi, saya yakin banyak tawaran datang kepada kita. Apalagi saudara, anak-anak Tuhan. Ingat, iblis tujuannya apa? Untuk menghancurkan kita. Jangan sampai kita kehilangan seperti kedua murid yang bersama-sama dengan Yesus, dia tidak tahu. Jadi mari kita belajar hari ini bahwa aku mau mengutamakan kepentingan Tuhan. Amin. Amin. Masih segar semua? Masih. Biasanya saya korbanin 2 jam 3 jam. Siap. Ya. Lalu yang ketiga, ini terakhir lah ya. Di dalam ayat 22 sampai 24, saya akan baca. Tetapi
beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi ia tidak mereka lihat. Apa yang ketiga? Mereka kedua murid ini fokus dengan apa? Apa yang dikatakan orang. Sehingga apa yang dikatakan orang membuat mereka semakin bingung. Yang membuat mereka menjadi bahan pertanyaan di dalam hati mereka masing-masing. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Kok mayat Tuhan Yesus gak ada? Gimana ini? Pasti kita akan difitnah. Disangka kita nanti yang menyurik murid mayatnya Tuhan Yesus. Jadi membuat mereka terlalu fokus dengan apa yang diomongkan oleh para murid. Seharusnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan harus fokus kepada firman Tuhan. Berapa kali Tuhan Yesus mengatakan tentang kematian kebangkitannya? 4 kali loh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mati dan bangkit pada hari ketiga. 4 kali. Tapi mereka lebih fokus dengan apa yang dikatakan orang, lupa dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi sama mereka? Mereka tidak tahu bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka lebih fokus apa yang dikatakan orang. Saudara-saudara juga harus begitu. Tidak perlu fokus apa yang dikatakan orang. Baik gosip-gosip yang datang, fitnah-fitnahan datang kepada kita. Sering difitnah orang? Sering? Iya. Sakit kan? Sakit. Tapi kalau saudara fokus dengan apa yang dikatakan orang, saya yakin semakin sakit. Datang sama Tuhan. Inilah hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Ayo serius datang sama Tuhan. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Saya yakin saudara pasti akan menikmati hidup yang luar biasa ketika saudara memberikan seluruhnya hidup saudara kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita nggak sanggup, tetapi kita serahkan semua sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kesanggupan dan kita bertakwa. Amin. Amin. Jadi jalanilah seluruh kehidupan ini. Jangan fokus dengan apa kata orang, tapi fokuslah kepada firman Tuhan dan lakukan yang terbaik. Setiap minggu saudara, setiap tengah minggu saudara dengarkan firman Tuhan. Bukan hanya itu aja, di dalam renungan tiap hari Gembala pasti akan kirim renungan-renungan saudara. Bapak Gembala sering ya kirim renungan? Sering? Setiap hari? Jadi setiap hari baca firman Tuhan. Tetapi kalau itu pun masih tetap kalah, ini jawabannya buat saudara di dalam ayat 25. Maaf aja ya, di firman Tuhan yang mengatakan loh. Di dalam ayat 25 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Begitu bodohnya lah kita kalau kita lebih mengutamakan persoalan, tapi lebih kita mengutamakan kepentingan, lebih mengutamakan apa kata orang. Bodohlah kita. Kenapa? Karena setiap hari kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiap tengah minggu, tiap hari minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita hidup dalam Tuhan. Ketika kita juga jatuh dalam setiap apa yang kita alami, yang 3 tadi, saya yakin Tuhan Yesus katakan, yang mengalami seperti itu, kamu bodoh. Bukan saya mengatakan loh, Tuhan Yesus mengatakan. Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.